Kalau bisa dibilang CPM itu adalah seorang prajurit ya, prajurit yang akan mengikuti perang ujian IPS topik untuk khususnya teman-teman visa S9. Nah, kalau prajurit, seorang prajurit itu membutuhkan senjata, amunisi dan juga persiapan yang khusus untuk perang. Untuk IPS topik saya ibaratkan sebuah perang ya, perang bahwa kita harus perang untuk mendapatkan sertifikat kelulusan IPS topik. Nah, di sini kita harus mempunyai amunisi dan juga perlengkapan, kesiapan, dan harus mempunyai mentalitas yang cukup untuk melawan perang kita nanti di tahun 2024 jika ada ujian IPS topik 2024. Nah, apa sih kesiapannya dan apa kuncinya supaya kita perang nanti di IPS topik, kita lolos di ujian IPS topik tahun 2024. Entah itu KKM 180, 160, 170 ataupun berapa KKM-nya. Jika kita mempunyai persiapan, berapapun KKM yang akan ditentukan, kita pasti akan siap dan mental kita akan lebih kuat. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya buat pagi ya, hari Senin pagi saya buatkan sebuah video karena banyak teman-teman ingin tahu bagaimana kisi-kisi ataupun kesiapan saya dulu waktu di tahun 2018 yang awalnya 2017 saya hanya mendapatkan nilai sedikit, yaitu cuman 72 saja, dikalikan 2 berarti 70 saja. Jadi dikalikan 2 berarti 140 dan saya meningkat menjadi 185. Kesiapannya apa saja sih? Baik, saya akan share buat teman-teman semuanya supaya teman-teman nanti ketika mengikuti ujian sudah siap dan amunisinya disiapkan. Karena bagi saya, jika diibaratkan IPS topik itu adalah sebuah perang ya, sebuah perang untuk melawan mendapatkan sertifikat. Kita seorang prajuritnya harus mempunyai kesiapan yang lebih cukup ataupun matang. Nah, kesiapan apa saja yang harus dipersiapkan? Nih, di sini ada 5 persiapan yang harus teman-teman persiapkan ya. 5 persiapan. Yang satu, pertama adalah mentalitas dan juga niat. Nah, di sini mental yang harus kita bangun. Nomor 1, kenapa? Karena jika kita mempunyai mental, meskipun kita mempunyai kemampuan tentang kosakata minim sejumlah 1.500 seperti saya. Kalau saya sendiri dulu kurang lebih 1.500 untuk menguasai kosakata, namun saya berani karena mental saya di ujian pertama sudah saya bangun supaya nanti di ujian kedua saya tidak down. Dengan kemampuan saya, dengan persenjataan 1.500 kuota saja, 1.500 kosakata saja, itu bisa mampu menyelesaikan ujian IPS topik. Dan yang satu ini masih berkaitan dengan niat ya. Yang pertama mental dan 2 niat. Yang nomor 1, poin nomor 1, niat. Kita harus lebih kuat untuk belajar, teman-teman. Nah, di sini harus mempunyai keniatan untuk belajar rajin supaya nanti kita mendapatkan banyak kosakata yang kita hafalkan. Jika kita tidak ada keniatan, itu nanti akan lebih susah. Karena teman-teman, jika tidak ada niat, ya sudahlah, nanti kalau saya tidak bisa menjawab hitung benik. Biasanya teman-teman gitu ya, hitung benik wes ngawur wae lah. Orang Jawa kayak bilangnya kayak gitu, ngawur wae lah. Ngonek nasib api meski ya nilainya api. Nah, ini jangan, harus punya keniatan untuk belajar lebih giat. Selanjutnya, kita harus mempunyai amunisi yang sangat cukup. Yang pertama, kosakata. Di dalam amunisi ini harus punya kosakata yang pertama. Pertama ya, ini bukan kedua. Yang pertama harus mempunyai kosakata. Berapa sih minimum ataupun maksimum? Kalau maksimum kita tidak bisa menghitung, tidak sebanyak apapun masih lebih bagus, lebih banyak lebih bagus ya. Kalau minimum 1.500 bagi saya, 1.500 itu sudah bisa berani tempur karena saya sendiri sudah melakukan 1.500 kosakata yang saya hafalkan, namun ada beberapa saja yang tidak keluar. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai 2000 ya, 2000 kosakata itu lebih baik, lebih banyak lebih baik karena kosakata di sini yang sangat dipentingkan
buat teman-teman untuk menghadapi ujian IPS topik. Masih di amunisi yang kedua, mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Di sini teman-teman harus rajin, baik itu di website, aplikasi, ataupun dari soal-soal yang diberikan guru-guru kita saat kita berada di LPK. Kalau mandiri diwajibkan untuk mencari soal di website, aplikasi, dan juga teman-teman harus wajib mengerjakan soal yang ada di textbook, karena di textbook itu sudah banyak meliputi soal-soal yang harus kita kerjakan supaya kita nanti kalau ada soal di dalam textbook kita bisa mengerjakannya. Nah, selanjutnya kata sambung teman-teman. Kata sambung ini, kosakata kata sambung ini wajib teman-teman hafal, karena kita membaca untuk soal ataupun kalimat itu diwajibkan kata sambung tahu. Kalau tidak tahu kata sambung, ini akan kesulitan teman-teman untuk mengartikannya. Dan perintahnya apa? Dalam soal itu perintahnya apa? Dan nanti teman-teman ketika menemukan soal cerita tidak tahu kata sambung, ini akan kesulitan. Selanjutnya masih di amunisi di poin kedua, kosakata persamaan kata dan lawan kata. Nah, persamaan kata dan lawan kata ini sering kali muncul. Kalau tidak salah tiga soal atau 2 sampai 3 soal. Itu sangat penting sekali untuk mendapatkan poin di situ, karena soalnya sangat pendek dan juga jawabannya sangat pendek, namun lawan kata atau persamaan kata ini teman-teman harus diwajibkan tahu. Kalau tidak tahu lawan kata dan persamaan kata, nanti akan menyesal seperti saya di tahun 2017 ya. 2017 itu persamaan kata sama sekali saya tidak tahu, jadi salah banyak sekali saya di waktu itu. Kalau tidak salah 14 saya waktu itu, salah 14 soal. Itu sangat sakit sekali, perih sekali. Selanjutnya yang poin ketiga, rajin membaca dan juga mendengarkan. Nah, karena di IPS topik ada reading dan juga listening, ini kita harus wajib rajin membaca. Karena jika kita sering membaca, rajin membaca, maka kita saat mengerjakan soal kita akan lebih cepat untuk membacanya, dan kita harus juga lebih cepat untuk mengartikannya. Nah, di poin ketiga ini juga meliputi di poin kedua teman-teman. Poin kedua ini harus berhubungan dengan poin ketiga, karena saat membaca kita harus hafal kosakatanya. Ketika kita hafal kosakata, ketika membaca kita sudah tahu artinya langsung. Nah, seperti itu teman-teman kalau kita hafal kosakatanya. Selanjutnya mendengarkan. Karena di ujian IPS topik ada listening, teman-teman juga wajib untuk mendengarkan. Rajin mendengarkan listening yang diberikan dari guru ataupun di aplikasi, di website juga banyak. Di channel saya ini di bawah juga ada untuk websitenya ataupun linknya, bisa di scroll ke bawah, ada sudah saya buatkan videonya, link textbook gratis. Nah, di situ ada listeningnya juga ada, teman-teman bisa langsung download di situ gratis. Nah, selanjutnya yang poin keempat, hilangkan rasa fobia ataupun ketakutan ya, takut saat ujian, takut tidak lulus, takut nanti salah mengerjakan soal. Nah, ini hilangkan. Kalau teman-teman sudah mempunyai amunisi dan sudah sering membaca, sering mendengar, itu hilangkan rasa takut untuk tidak lulus. Karena di dalam rasa takut ini ataupun fobia Anda nanti, ini akan mengganggu konsentrasi Anda, konsentrasi teman-teman saat mengerjakan. Meskipun waktu itu, waktu saat ujian, sebelum ujian ya, sebelum ujian teman-teman sudah menghafal banyak kosakata dan sudah pintar mengerjakan soal di tryout, itu kalau ada rasa fobia, takut dengan teman-teman, itu akan mengurangi konsentrasi dan yang awalnya ingat menjadi lupa teman-teman. Dan satu lagi di dalam fobia ini saya akan jelaskan, jangan sering-sering ngobrol sama teman yang saat mau ujian. Nanti teman-teman jika ngobrol dan tahu bahwa kosakata teman kita ini lebih banyak daripada kita, ini akan
membuat kita minder ya teman-teman. Rasanya minder, wah dia lebih pintar dari aku, nanti aku bisa nggak ya. Nah ini dikurangi untuk sering ngobrol dengan temen. Ya boleh ngobrol 1 atau 2 orang atau berapa gitu, tapi jangan sering-sering bertanya tentang kemampuan dia, kemampuan temen yang kita temui tadi. Jangan sering-sering ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita juga. Nah selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ini juga sangat penting untuk menunjang teman-teman lulus ujian, perjuangan dan doa. Nah di sini sangat penting sekali ya. Karena apa? Di perjuangan ini teman-teman harus berjuang untuk meskipun hujan, ikut tryout. Dan yang kedua, meskipun hujan teman-teman harus menghafal, meskipun bangun pagi ya, bangun pagi ataupun kapan saja, setiap saat teman-teman harus menghafalkan kosakata. Itu juga sebagian dari perjuangan kita untuk menghafal kosakata, untuk nantinya untuk kita menyelesaikan perang kita dalam ujian IPS topik. Nah ini perjuangan, butuh perjuangan, baik itu dari kosakata, dari teman-teman datang ke LPK, ataupun teman-teman mencari soal-soal yang belum teman-teman ketahui, dan perjuangan untuk menghafal kosakata, di mana saat kita mengerjakan soal kita salah, dan kosakata mana yang kita tidak tahu kita tulis dan kita hafalkan. Nah selanjutnya doa. Nah ini doa ini sangat penting, yang terutama doa buat ibu, dari ibu ya. Doa dari ibu ataupun orang tua Anda, istri Anda, itu doa sangat penting. Mintalah doa kepadanya, dan kamu jangan lupa juga berdoa untuk menyelesaikan ujian IPS topik tahun 2024, semoga selesai ataupun lolos. Nah di poin 1, 2, 3, dan 4, 5 juga sudah saya sebutkan. Yang penting mental, amunisi, rajin, hilangkan rasa fobia, perjuangan, dan doa. Ini sangat penting sekali untuk menunjang IPS topik 2024 nanti teman-teman lolos di ujian IPS topik. Nah video ini saya buat karena dari pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri. Ingat teman-teman, jangan main dukun ya. Nah, main dukun, kalaupun teman-teman main dukun, jika teman-teman tidak belajar, itu percuma saja. Poinnya kalau kelulusan berapa ya? 10 poin saja. 10%. Saya punya teman, sedikit cerita, saya punya teman, dia belajar jarang. Saat ujian tryout di kelas itu sering nyontek, dan dia mengandalkan dukun saja. Dan kata dukun tersebut, kamu akan lulus di ujian 2017. Namun nyatanya nilainya jauh daripada saya. Nah maka dari itu teman-teman usahakan perjuangan sendiri, doa ayah dan ibu, juga istri ataupun orang tua. Jadi buat teman-teman, semoga di tahun 2024 ini jika ada ujian, teman-teman lulus ujian IPS topiknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.